Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuratul Fauziah, mahasiswi semester 3 dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami RPP. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RPP. RPP menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat RPP MTS mata pelajaran fikih kelas 9 semester 1. Isi dari RPP yang saya buat meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dasar yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi inti yang ada di RPP saya. Yang pertama, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, meliputi toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan kebudayaan. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang ada di RPP yang saya buat meliputi 1. Menghayati ketentuan. Yang kedua, membiasakan sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan jual beli. Yang ketiga, memahami ketentuan jual beli. Dan yang keempat, mempraktikkan pelaksanaan jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut indikator yang ada di RPP yang saya buat. Yang pertama, menerima ajaran jual beli. Yang kedua, mengikuti ajaran jual beli. Yang ketiga, menyebutkan pengertian jual beli. Yang keempat, menyebutkan dalil dan hukum jual beli. Yang kelima, menyebutkan rukun dan syarat jual beli. Yang keenam, mendeskripsikan bentuk jual beli yang dilarang. Yang ketujuh, mendeskripsikan bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang. Yang kedelapan, mempraktikkan jual beli yang benar. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat meliputi 1. Menyebutkan pengertian, dalil, dan hukum jual beli. Yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat jual beli. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk-bentuk jual beli. Yang keempat, mempraktikkan jual beli yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan bentuk, bahan, atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Berikut materi pembelajaran yang ada di RPP yang saya buat. Yang pertama ada materi pembelajaran pokok, yang kedua
materi pembelajaran remedial. Materi pembelajaran pokok meliputi 1. Pengertian jual beli, yang kedua dalil dan hukum jual beli, yang ketiga rukun dan syarat jual beli, yang keempat macam-macam jual beli. Materi pembelajaran pengayaan meliputi 1. Pengertian jual beli, 2. dalil dan hukum jual beli, dan yang ketiga ada materi pembelajaran remedial meliputi 1. Macam-macam cara jual beli, yang kedua syarat-syarat jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran yang ada di RPP yang saya buat meliputi tanya jawab, diskusi, ceramah, dan demonstrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media dan alat-alat pembelajaran. Media dan alat pembelajaran merupakan alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Berikut media dan alat atau bahan pembelajaran yang ada di RPP yang saya buat. Yang pertama, media pembelajaran. Ada gambar tentang jual beli yang diambil dari buku siswa fikih kelas 9. Yang kedua, ada kantin madrasah. Kemudian alat atau bahan pembelajaran meliputi PowerPoint yang disusun oleh pendidik, LCD proyektor, komputer atau laptop, dan uang untuk praktik jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran merupakan semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Berikut sumber pembelajaran yang terdapat di RPP yang saya buat. Yang pertama ada buku pegangan siswa, mata pelajaran fikih MTS. Yang kedua ada buku penunjang lainnya yang relevan. Yang ketiga media cetak dan elektronik sesuai materi. Yang keempat lingkungan sekitar yang mendukung. Berikut langkah-langkah pembelajaran yang terdapat dalam RPP yang saya buat. Kegiatan keguruan. Yang pertama, pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama, kemudian memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan posisi tempat duduk. Selanjutnya, pendidik memotivasi peserta didik tentang materi yang akan dipelajari dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, pendidik memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari jual beli dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang keempat, pendidik memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik menyiapkan media atau alat pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan inti yang terdapat di RPP yang saya buat. Yang pertama, mengamati. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok dan membagi 4 gambar yang berbeda. Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati gambar sesuai dengan tema yang ditentukan dengan tujuan masing-masing kelompok dapat menentukan. Kegiatan yang ketiga, mempraktikkan. Beberapa siswa mempraktikkan jual beli di kantin madrasah dan siswa yang lain mengamati proses jual beli yang dilakukan. Kegiatan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Masing-masing peserta didik membuat laporan observasi sederhana mengenai jual beli, kemudian perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil observasi dan peserta didik yang lain memberikan komentarnya. Kegiatan penutup, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, pendidik memberi apresiasi terhadap hasil karya siswa. Yang ketiga, pendidik menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur menghafalkan dalil tentang jual beli. Yang terakhir, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktivitas belajar siswa dengan tujuan mengambil keputusan tentang pembelajaran. Berikut penilaian yang terdapat di RPP yang saya buat. Yang pertama ada penilaian sikap, meliputi sikap tanggung jawab, peduli, bersama, saling percaya diri, dan disiplin. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal pilihan ganda dan esai. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu dengan menyusun laporan observasi mengenai pelaksanaan jual beli yang sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk penilaian pengayaan, pendidik memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi untuk menghafalkan dalil-dalil tentang jual beli dan menyerahkan hafalan langsung ke pendidik. Untuk penilaian remedial, pendidik
Demikianlah penjelasan dari saya.